Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kita lanjutin materinya untuk mata kuliah DEA ya. Pertemuan 4 ya. Jadi ini materinya ada dua bagian ya, interaction design dan style. Oke. Jadi apa namanya? Hari ini kita lebih ngomongin ke masalah ini sih. Perangkat ya, perangkat atau mungkin komponen ya yang ada di user interface gitu, terus kegunaannya bagaimana ya dan seterusnya. Nah, cuman sebelum masuk ke sana kita harus pelajari dulu ada konsep namanya human action cycle ya. Jadi sebenarnya sebelum seseorang ya, sebelum kalian nih misalnya kalian mau pakai aplikasi di handphone gitu ya. Misalnya katakanlah e-commerce ya untuk belanja ya. Nah, ini menurut buku, yang menurut teori itu sebenarnya ketika seseorang berinteraksi itu ada 4 step ya. Di balik itu tuh ada 4 tahapan yang terjadi sangat cepat ya. Jadi kalau dipecah itu sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah menentukan goal-nya dulu. Jadi kan sebelum kita pakai apa namanya sebuah aplikasi kan ini ya, mesti kita punya goal gitu loh. Meskipun kita pakai aplikasi cuma sekedar untuk membuang waktu, misalnya buka apa TikTok itu isinya cuma scroll scroll atau Instagram itu ya scroll scroll gitu kan juga itu ada goalnya kan, yaitu untuk ini istilahnya apa ya, lihat-lihat cuci mata gitu ya, pengen lihat ada apa update apa sih yang baru gitu ya, itu tetap ada goalnya ya gitu. Jadi ketika kita berinteraksi dengan antar muka itu pasti sebelumnya kita sudah punya goal, kita tuh mau ngapain sih gitu, sekedar lihat-lihat kah atau mungkin kita mau apa namanya transaksi sesuatu ya kalau di sosial media atau mungkin kita mau posting sesuatu ya. Jadi pasti ada goal-nya ya. Oke, setelah kita punya goal, nah step berikutnya adalah kita berinteraksi dengan sistem. Ya, kita lakukan interaksi. Ya, kita buka aplikasi, terus kita lakukan sesuatu di situ. Ya, ya tadi gitu. Misalnya kalau cuma sekedar pengen buang waktu di Instagram, ya scroll, ya scrolling itu kan kita itu interaksi ya. Caranya dengan scrolling layar gitu ya. Lihat ada postingan-postingan yang baru ya dari orang-orang yang kalian follow ya, gitu. Itu interaksi. Nah, setelah kita berinteraksi kan sistem akan mengeluarkan output ya. Nah, apakah outputnya itu sesuai atau enggak? Misalnya nih katakanlah ketika kalian scrolling ya, ternyata kok gambarnya nggak keluar, cuman blank putih doang gitu ya. Atau mungkin ada video tapi kok videonya nggak jalan misalnya gitu. Ini video tapi kok nggak bergerak gitu loh. Nah, itu output ya. Atau outputnya mungkin sudah sesuai juga, udah bisa ya, juga bisa gitu maksudnya. Oh ini ada foto ya keluar gambarnya, oh ini ada video bisa gerak gitu. Jadi ketika apa namanya setelah kita berinteraksi maka berikutnya kan ada output ya. Nah dari output tadi kan eh, seperti yang saya jelaskan barusan kemungkinannya tuh macam-macam ya. Bisa jadi outputnya sesuai harapan, bisa juga nggak sesuai harapan ya. Entah ada trouble-nya di koneksinya kah atau aplikasinya emang lagi bermasalah atau yang lain-lain gitu. Jadi ada 4 step ya. Nah ini kalau dijabarkan lagi itu seperti ini ya diagramnya. Jadi dimulai dari goals ini dulu ya. Ini step yang pertama ya di sini. Setelah punya goal baru eksekusi. Nah, eksekusi sendiri ketika kita berinteraksi dengan sistem itu sebenarnya kalau dipecah lagi itu ada 3 tahapan ya. Jadi kan tadi kan secara garis besar ada 4 poin ya. Ini poin pertama ya, ini poin kedua, poin ketiga, poin keempat kan gitu. Nah, ini poin pertama ya cuma nentuin goal doang. Nah, terus waktu eksekusi itu apa namanya? Sebenarnya kalau dipecah lagi juga ada 3 step sih, ya 3 step. Jadi bikin tasnya dulu, ya. Kayak misalnya sosial media, tasnya tuh ya interaksinya dengan cara scrolling, ya. Gitu. Kita mau scrolling, mau lihat-lihat ini, mau lihat-lihat konten, ya postingan orang. Gitu. Terus kemudian langkah-langkahnya tadi ya, dengan cara pakai jempol, ya di scroll, terus scroll. Kalau mau di like ya tinggal di double tap, gitu ya. Langkah ketiga eksekusi, yaitu dilakukan. Ya. Setelah dilakukan terhadap antar muka kan ada outputnya. Nah outputnya tinggal ditafsirkan, ya. Kan setelah keluar output ditafsirkan, dilihat, gitu ya. Nah setelah dilihat, di compare ya sama goalnya, sama nggak sih? Gitu. Seandainya tidak sesuai goal, maka bisa diulang lagi stepnya, muter gitu jadinya, ya.
Tapi kalau sudah sesuai goal, ya udah stop sampai di sini aja. Ini nggak ada garisnya lagi. Ya. Tapi kalau belum sesuai kan diulang ya. Kayak misalnya kalian kalau apa namanya buka Instagram, gambarnya nggak keluar kan yang kalian lakukan adalah di refresh ya, ditarik itu supaya ke refresh atau kalian close aplikasinya kalian buka lagi. Intinya kalian ada usaha untuk gimana caranya biar eh, jadi benar gitu ya. Yang awalnya error terus jadi berhasil muncul gitu. Nah, dari sini itu sebenarnya nanti kita larinya ke ini. Sebentar. Oke, sorry. Barusan ada orang nganter paket ya. Yaitu balada WFH itu eh, kalau ada kadang-kadang ini apa namanya pintunya udah ditutup tapi mereka masih tetap nekat ya ketuk-ketuk tok gitu. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai sini. Jadi kan tadi kita sudah belajar ini human action cycle itu seperti ini ya. Jadi itu step-step orang berinteraksi dengan sistem ya, dengan antar muka ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian dari situ sebenarnya kita bisa pelajari bahwa dalam human action cycle itu kuncinya adalah kan yang buat antar muka itu kan kita sebut sebagai desainer ya atau developer atau programmer ya. Di sini nyebutnya desainer. Ya ini orang yang membuat antar muka. Kemudian di sini adalah orang yang make ya penggunanya, usernya gitu loh. Ya kan ada dua pihak kan, si pembuat sama si pemakai gitu. Ketemulah di tengah. Ya ini hasilnya kan, ini produk yang dibikin sama si desainer ya, sebuah antar muka ya sistem gitu. User make ya, kemudian user make. Nah, user bisa nggak sih nangkep apa yang ada di pikiran si desainer ya. Jadi desainer itu kan punya model pemikiran, oh antar mukanya harusnya begini begini begini. Nah, si user itu ketika make user modelnya cocok nggak sih ya dengan apa output yang di sini. Nah, itu ya. Ini kita bisa tahu ya apakah antar muka itu sesuai dengan apa namanya? Dengan istilahnya apa ya model yang dimiliki user ya pemikirannya user apa enggak itu kita bisa breakdown dari sini. Seandainya nih user apa namanya nyoba pakai sebuah aplikasi gitu antar muka gitu kok nggak berhasil gitu kan disuruh nyobain kok nggak berhasil nah kita bisa evaluasi nggak berhasilnya tuh di step yang mana apakah di yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6 ya jadi ada 6 kan yang bisa di apa dianalisa gitu loh. Jadi apakah waktu nyusun tasnya itu udah salah duluan jangan-jangan ya. Jadi dikiranya mungkin apa namanya untuk scrolling bisa pakai jempol ya. Tapi ternyata harus pakai tombol misalnya gitu ya. Jadi dia taunya scrolling itu ya pakai jempol tinggal di slide-slide doang itu bisa ya. Tapi ternyata enggak. Harus pakai tombol, tombol next 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 gitu misalnya ya. Jadi nyusun tasnya duluan udah salah gitu. Nah, nyusun tasnya salah eh, sorry, nyusun tasnya tuh katakanlah benar. Nah, tapi ternyata nyusun actionnya juga bisa salah ya. Nah, nyusun action benar, eksekusi juga masih bisa salah yaitu. Jadi kita bisa analisa salahnya tuh di mana dari sini ya. Itu di poin yang mana sih gitu loh. Supaya ini apa namanya? Apa model yang dimiliki desainer sama model yang dimiliki user tuh bisa klop gitulah. Desainer mikirnya A, user juga mikirnya A, jadi cocok ya, bisa dipakai. Gitu. Nah, kegagalan dalam sebuah antarmuka tuh ya seringkali karena modelnya nggak cocok aja ya. Jadi desainer punya punya model sendiri, kemudian user juga ini punya model yang berbeda. Nah, jadi ketika disambungin nggak bisa ya, nggak cocok gitu. Nah, ini contohnya ya ada 3 macam remote ya, remote TV ya, tiga-tiganya ini TV untuk televisi ya.
Nah, yang sebelah kiri ini remote standar, mana agak jadul ya ini ya. Ini remote TV zaman dulu, ya standar lah ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya ya. Gitu. Nah, kalau kalian saya minta untuk pakai remote yang ini, ya pasti bisa ya, karena ini memang remote standar ya, seperti yang kita jumpai pada umumnya. Gitu. Jadi user model kalian itu sudah klop ya dengan user modelnya desainer ya, desainernya remote yang kiri ya. Gitu. Jadi kalian pakai pasti bisa kan? Ya, saya jamin. Nah, giliran dikasih yang tengah, ada layarnya gitu ya, remote ada layarnya tuh jarang ya, kecuali remote AC gitu. Tapi kalau remote TV kayaknya saya juga nggak pernah lihat sih. Gitu. Nah, ketika kalian disodorin ya remote TV ya pakai layar seperti ini, nah ini mulai ini nih mulai ada apa ya, mulai nggak cocok ya user modelnya karena ini agak-agak jarang dijumpai gitu. Tombolnya kalau menurut saya sih kebanyakan ya, sangat banyak tombol itu bikin pusing ya. Kalau ini kan tombolnya sedikit ya. Ini hanya power terus ini untuk apa sih ini tulisannya ini? Game bukan lah ya. Ya ada tombol lah di sini. Ya. Terus ini tombol angka, terus ya udah sama beberapa tombol ini buat volume sama channel ya gitu. Kalau yang ini tombol angka ada di sini, terus tombol volume ini ya kecil ini ya, tombol channel ini. Nah, tombol tambahannya banyak ya. Mungkin bisa buat ngeplay ini juga film ya, file-file atau mungkin dari internet pakai Netflix dan lain sebagainya itu. Ya, tombol direction aja ada dua ya, ada yang di atas sama yang di bawah. Ini. Sementara kalau yang ini tombol directionnya digabung sama volume sama channel ya, ini dipisah-pisah gitu. Ya. Nah ini kan lebih rumit ya. Jadi mungkin kalau yang ini kalian mungkin bisa pakai ya, cuman nggak sepenuhnya lancar gitu. Mungkin ada beberapa yang kalian bingung ya gitu. Jadi ya ini user modelnya mungkin sebagian cocok ya, sebagian enggak ya karena beberapa tombol kayaknya juga asing ya. Apalagi ada layarnya ini terus layar ini buat apa kan di TV kan juga bisa nongol gitu kan. Oke, itu jenis yang kedua. Nah, yang ketiga ini mungkin ya kalau saya bilang ini yang paling user modelnya yang paling enggak enggak cocok sih. Ya, kalau buat saya pribadi sih gitu. Ya, user modelnya. Gitu. Padahal ini lumayan lumayan banyak dijumpai ya. Ini Apple TV ya, remote-nya punya Apple TV gitu. Jadi mungkin beberapa kalian ada yang pakai mungkin atau pernah lihat ya. Kalau pernah lihat kayaknya mungkin pernah ya Apple TV ya gitu. Tapi kalau menurut saya sih ini yang user modelnya paling nggak cocok ya kalau buat user awam gitu loh. Ya contoh paling gampang ini, kalau saya tanya nih, ya kalian nih lihat lihat desainnya seperti ini. Kalau buat ini naikin volume caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Naikin volume ya, gedein volumenya. Ya, caranya gimana? Biasanya kalau volume kan digambarkan simbolnya plus sama minus gitu kan. Nah ini kan nggak ada plus minusnya kan gitu. Jadi kalau kita dikasih remote yang ini, ya mungkin di step nomor satu aja udah ya nomor nomor dua ya. Nomor dua ini pasti sudah gagal duluan. Nyusun saat misalnya goalnya nih, pengen gedein suara. Oke, berarti tasnya adalah pencet apa tombol volume ya buat naikin volume sebanyak 3 kali misalnya gitu tasnya. Nah langkahnya adalah, nah tombol mana yang ditekan? Ini kan nggak ada ya gitu. Tombolnya nggak ada buat volume. Ya gimana caranya? Nah, itu ternyata kalau pakai remote ini itu volumenya itu pakai jempol ya diputer ini ya seret gitu. Jadi nggak dipencet tombolnya tapi kayak jempolnya aja diputerin ke sini gitu ya. Kayaknya sih gitu ya. Kalau saya lihat ini desainnya mirip kayak iPod ya. iPod kan caranya caranya gedein volume gitu ya diputer-puter gitu ya. Nah, tapi kan orang kalau pertama kali pakai nggak bakal ngerti ya caranya ya, karena secara visual ini nggak kelihatan itu loh. Meskipun secara ini desain ya estetika nih bagus ya, kayak elegan modern gitu ya. Tapi secara fungsional ya UX gitu, kalau saya bilang sih kurang ya. Jadi secara UI bagus ya, dilihat kan bentuknya bagus, tapi secara UX kurang ya, experience gitu orang cuma bisa tahu fungsinya dua tombol ini ya. Ini menu ini buat play sama pause. Kalau yang ini dikiranya kan tombol arah biasa ya, atas, bawah, kiri, kanan kan gitu kan. Ya paling tengahnya ini juga bisa dipencet ya. Ini tombol buat milih gitu. Tapi untuk kayak volume terus ganti channel caranya gimana gitu. Kalau misalnya ini
orang awam gitu mungkin tahunya ya buka dulu menunya ya, terus cari volume di situ ya, gitu paling gitu. Tapi ternyata nggak ketemu di menu, nggak ada buat ganti volume ya, jadi gagal ya ini. Ini beberapa contoh ya, beberapa contoh ketika ini desainer itu punya model pemikiran, user punya model pemikiran, tapi ternyata nggak klop ya, gitu. Yang ini klop sebagian, yang ini nggak klop ya. Itu kalau buat saya ya. Tapi kalau mungkin yang lain atau yang lihat ini langsung tahu cara makainya ya mungkin bisa juga sih, gitu. Tapi kalau saya terus terang bingung ya lihat ini karena terlalu minim ya. Oke, nah makanya untuk menyamakan persepsi antara model yang dimiliki desainer sama model yang dimiliki user itu pakailah metafora ya untuk membangun mental model yang akurat ya, gitu. Ya pakai simbol-simbol kayak ini ya. Volume itu paling gampang ya, tombolnya plus sama minus ya. Ini volume kan, ini ada tombol plus, ini minus ya. Terus di sini tadi nah ini ada vol plus, vol minus ya, ada plus minusnya gitu ya. Nah, kalau yang ini kan nggak ada ya, simbol-simbol yang familiar itu kan nggak ada ya, cuma ada play sama pause doang ini ya, sama tulisan menu, tapi sisanya nggak ada yang familiar gitu. Mana volumenya nggak ada gitu. Nah, makanya gunakanlah metafora ya. Metafora itu kan istilah di ini ya, pelajaran bahasa Indonesia dulu ya, mungkin zaman kalian sekolah ya, saat belajar istilahnya perumpamaan atau majas itu ya. Masih ada nggak ya materinya ya? Dulu saya belajar tentang itu sih. Jadi metafora itu apa namanya, kita kita merefer sebuah objek ya yang mencerminkan objek di tempat lain gitu ya. Ya ini contohnya dua simbol ini ya. Kalian pasti tahu ya, ini simbol buat apa, biasanya buat setting ya. Tapi lebih familiar yang kiri ya. Jadi apa namanya, objek yang dipakai itu kadang-kadang tuh ya nggak selalu harus ini sih, nggak selalu harus nyambung juga sih maksudnya. Jadi gini, kalau kalian kenapa kok, apa hubungannya gerigi ya, roda gerigi dengan setting gitu. Sementara kalau kita lihat hampir di semua aplikasi dimanapun itu yang namanya settings itu pasti simbolnya gerigi ya. Termasuk di laptop saya ini, saya buka settings, sistem preference ya. Nah sistem, nah ini kan juga bentuknya roda gerigi ya. Jadi setting itu di HP juga gerigi ya. Di mana-mana pasti bentuknya roda gerigi. Padahal gerigi itu kan anu ya, bukan, kalau dibilang setting itu juga nggak pas juga. Setting itu lebih pas kalau panel gini kan, ada tombol-tombol bisa dinaikin, bisa diturunin, bisa dinyalakan, bisa dimatikan. Nah ini kan lebih pas untuk buat setting gitu ya. Tapi kenyataannya nggak ada orang ini apa namanya, bikin menu settings itu pakai simbol-simbol semacam ini kan, hampir nggak ada ya. Selalu simbolnya gerigi. Nah, jadi yang namanya metafora itu kadang-kadang nggak harus selalu objeknya itu objek gamblang gitu ya. Kalau setting ya berarti bentuknya panel gitu ya. Panel ada tombol-tombolnya, itu nggak juga ya. Gitu. Tapi pakai yang objek-objek yang sudah biasa dipakai ya kayak gini nih, gerigi gitu ya. Meskipun sebenarnya aslinya nggak nyambung kalau dipikir-pikir ya. Gerigi itu kan untuk mesin ya, untuk roda itu yang berputar gitu. Bisa disetting nggak gerigi? Ya enggak ya, settingnya di panelnya itu, bukan di geriginya. Masa geriginya ini kita potong dikit gitu ya biar muternya lebih kenceng gitu kan nggak bisa ya. Yang disetting kan panelnya ini ya, yang kita otak-atik kan panel ini ya. Kayak misalnya sepeda itu ya, sepeda kalau kalian mungkin pakai sepeda yang gearnya bisa diganti-ganti, itu kan kita nggak mungkin gantinya kita pegang rantainya atau geriginya itu terus kita pindahin manual, itu kan nggak mungkin, pasti ada tombolnya di apa namanya, di stang sepedanya ya, yang kita mainin kan tombolnya gitu buat naikin turunin geriginya ini ya. Gitu. Ya itu kadang-kadang metafora tuh kadang objeknya memang yang diambil yang nggak nyambung juga ya, gitu. Tapi sebagian ya nyambung ya, kayak misalnya simbol tempat sampah ya, itu untuk menghapus ya, karena itu kan dipakai untuk membuang barang yang tidak berguna intinya kan gitu, atau dihapus, jadi nyambung ya, kalau tempat sampah itu nyambung. Tapi kalau yang model kayak gerigi ini kan sebenarnya nggak nyambung juga ya kalau dipikir-pikir gitu. Ini juga sama ya, kalau ini pensil itu buat buat ngasih notes itu ya masih nyambung ya, karena pensil untuk menulis ya, gitu. Yang nggak nyambung lagi apa ya, nah ini stop ya.
simbol stop itu bentuknya kotak. Kok bisa itu? Ya itu juga nggak ada hubungannya sebenarnya. Ya cuman karena kebiasaan dari zaman dulu kala ya. Orang kalau play itu simbolnya segitiga ya, segitiga ke arah kanan itu ya itu kalau play ya kayak gini ya. Ini simbol untuk play. Ya ini simbol untuk play segitiga. Kalau mau stop itu kotak, kalau mau pause itu garis dua. Ya. Hubungannya apa? Ya nggak ada. Gitu. Ya emang cuman kebiasaan aja dari dulu udah terlanjur seperti itu pakainya. Ya. Orang yang bikin pertama kali juga nggak tahu siapa, tapi karena sudah terlanjur terbiasa bahwa segitiga ini bentuknya apa untuk play gitu, kotak untuk stop, ya udah akhirnya dipakai sampai sekarang. Gitu. Ya meskipun kalau dipikir juga nggak ada hubungannya. Ya gitu. Ya itulah metafora ya. Gitu. Jadi metafora itu pemakaian sebuah objek untuk merefer sebuah kondisi. Ya. Oke, itu sekilas tentang desain ya, mendesain eh, apa antarmuka itu. Nah, berikutnya kita masuk ke interaction style ya. Jadi sebenarnya kalau secara garis besar ada 5 macam ya, interaction style dalam sebuah antarmuka ya. Antarmuka digital tentunya ya. Antarmuka untuk sebuah software atau aplikasi itu ada 5 macam ya. Yang pertama command line, terus menu selection, form fill, direct manipulation sama anthropomorphic ya. Ini lima-limanya mungkin kalian juga sudah familiar ya. Jadi saya bahas singkat aja ya. Command line. Ya ini kalau orang IT mungkin masih masih lumayan sering pakai ya. Masih lumayan sering pakai. Jadi mungkin ada yang nggak pakai ya. Tapi saya rasa kalau kalian yang kuliah juga pasti pernah pakai inilah ya. Paling nggak 1 semester gitu ya. Gitu. Ini command line. Sampai sekarang command line masih dipakai ya. Command line ini. Ini sejak sejak awal komputer ya, komputer tuh dari awal bentuknya seperti ini ya. Zaman dulu entah tahun berapa, tahun 50-an, 60-an itu bentuknya ya hanya command line seperti ini ya. Baru kan setelah tahun berapa ya, 90-an itu kan baru ada komputer yang ini ya, ada GUI-nya ini ya. Ada tombol-tombolnya, ada warnanya macam-macam ya. Terus setelah tahun 90-an ya sampai sekarang ya. Tapi kenyataannya meskipun jadul tapi command line ini masih tetap sering dipakai. Bener ya? Masih banyak orang yang pakai ini. Saya juga kadang-kadang masih pakai ini juga ya. Untuk keperluan tertentu ya, karena lebih mudah ya. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa command line masih sering dipakai karena cepat ya. Nah, ini kecepatan gitu. Karena kalau misalnya kita ini apa namanya makanya menu ya, menu-menu seperti ini misalnya buat ngopi file ya, ngopi file itu kan kita harus buka buka ini ya, buka foldernya gitu, terus kemudian diklik kanan cari copy ya, terus kemudian kita cari folder tujuannya di mana ya, terus diklik kanan di paste gitu kan. Nah tapi kalau pakai apa, pakai command line itu tinggal ketikin perintah aja ya, langsung copy terus lokasi filenya di mana, misalnya di desktop slash abc ya, abc.txt, terus mau saya copy ke documents ya, documents ke situ misalnya ya, lebih cepat gitu loh ya kalau hafal komennya ya. Permasalahannya kan di situ, harus hafal perintahnya ya. Kalau nggak hafal perintahnya ya nggak usah pakai ini, malah lama aja. Perintah buat ngopi file apa ya gitu kan, lupa ya, jadi lama ya. Makanya ini hanya ditujukan untuk expert user ya, untuk orang-orang yang hafal dengan komen-komen gitu ya, eh, bisa pakai ini ya. Itu karena memang lebih cepat ya. Mau pakai ini jauh lebih cepat aslinya ya kalau bisa makainya ya gitu. Kalau pakai GUI kan lama, kelak-kliknya kan kelamaan sebenarnya ya. Oke. Nah, kemudian selain komandan, nah ini yang paling banyak dipakai termasuk GUI. GUI itu termasuk di dalam sini yaitu menu selection ya. Jadi kalau command line ini dia hanya butuh keyboard doang ya, sudah cukup tanpa ada mouse ya. Kalau menu selection ini harus ada mouse-nya ya. Ya mouse sama keyboard ya. Mouse sama keyboard. Keyboardnya biar cepat aja. Jadi misalnya kalau kalian hafal shortcut-nya buat ngopi bisa klik filenya terus Ctrl C misalnya gitu ya. Terus buka foldernya Ctrl V ya.
terkopilah filenya gitu. Nah, ini harus ada pointing device tapi ya. Termasuk handphone, smartphone yang pakai touchscreen itu semuanya menu selection ya. Karena kita modelnya mencet ya. Kita pilih pilih aplikasi, pilih apa. Jadi modelnya kan dipencet-pencet ya. Gitu. Ini yang paling populer sekarang yang paling banyak dipakai ya ini menu selection. Ya, ini semua orang bisa pakai ya tanpa terkecuali. Mau expert user, mau beginner, semua harusnya bisa pakai karena memang lebih apa ya? Lebih user friendly ya, lebih gampang dicerna gitu menu-menunya ya. Dibandingkan dengan ini kan bingung ya. Ini kalau saya buka terminal gitu, nah isinya kosong kayak gini ya, terus mau ngapain itu kan bingung ya, nggak ngerti gitu. Menunya mana nggak ada ya. Tapi kalau ini kan ada gambar-gambarnya, icon-iconnya itu ya bisa diklik, oh kayak gitu caranya ya. Itu. Nah, itu yang kedua ya. Nah, jenis yang ketiga adalah form fill. Form fill ini sebenarnya ya termasuk GUI juga ya. Tapi spesial untuk ini, ngisi form ya, ngisi data dalam jumlah banyak ya. Itu namanya form fill. Nah, ini dia pakai metafora ini formulir kertas ya. Kita kan kalau punya aplikasi kan pasti ya, hampir semua aplikasi itu pasti dia bisa menerima inputan. Nah, inputannya kan pasti pakai form ya. Minimal untuk registrasi ya atau untuk login ya. Login masukin username, password sama ada tombol. Ya kan. Kalau belum punya akun ya register dulu. Register kan bentuknya seperti ini ya. Gitu. Selalu begini ya. Modelnya selalu apa ya ada misalnya ada ininya nama itu ya ada labelnya nama. Oh, ini untuk masukin nama. Terus ini berikutnya username, ada kolom username gitu. Nanti kalau ada salah, biasanya warnanya merah gitu ya. Dan seterusnya ya. Ya selalu bentuknya begini sih form fill. Ya ini dipakai untuk menginputkan data ya. Gitu. Terus kemudian nah ini ada juga yang disebut direct manipulation ya. Kalau yang ini direct manipulation ini ada di smartphone zaman sekarang ya. Smartphone zaman sekarang itu semuanya sudah ini menerapkan apa konsep direct manipulation ya gitu. Jadi kalau smartphone zaman dulu ya meskipun touchscreen itu dia nggak punya direct manipulation ya. Saya dulu pernah pakai smartphone touchscreen juga ya Sony Ericsson ya kalau nggak salah sih M eh aduh P1 apa ya. Nah kayak gini nih. Ini juga touchscreen ya, ada icon-iconnya gini. Tapi ini nggak direct manipulation gitu. Direct manipulation tuh kayak gimana sih? Jadi nggak tahu. Sekarang ada yang pernah pakai smartphone zaman dulu nggak yang ngerasain atau PDA ya, personal digital assistant nah kayak gini-gini lah. Ya zaman dulu kan apa smartphone tuh bentuknya kayak gini-gini ya. Sekarang udah nggak ada semua ya. PDA ini udah udah lama dibuang ya, sudah tertinggal ya. Ini PDA kayak gini ya. Sekarang soalnya ini pakai smartphone udah mencakup semuanya ya. Dulu tuh ada dua macam ya, ada yang PDA, ada smartphone ya. PDA tuh biasanya mereknya Palm ya, Palm OS tuh ya kayak gini-gini lah. Dulu nih kayaknya udah kelihatan canggih banget ya kalau saya lihat ya. Sekarang jadul sekali ya gitu. Ada juga yang ya smartphone smartphone Symbian gitu ya, Symbian touchscreen misalnya. Ya kayak Nokia ya. Ini kan touchscreen juga, tapi dia itu nggak support direct manipulation. Ya zaman dulu nggak ada yang direct manipulation. Ya itu hanya untuk smartphone zaman sekarang. Jadi direct manipulation tuh kayak gimana sih? Ya jadi kayak misalnya ini ada tampilan Android kayak gini ya. Nah misalnya nih kalian mau geser ya, ini ada kalkulator ya, tombolnya aplikasinya ikonnya di sini. Mau saya pindah ke atas, ya caranya gimana? Nah kalau di Android kan tinggal ditahan aja, terus kalian geser pelan-pelan, kalian tarik pelan-pelan, terus dipindah ke sini gitu kan. Seolah-olah kalian kayak mindahin objek beneran itu loh, kayak objeknya tuh bisa dipegang, terus kita taruh di sini, otomatis yang lain akan bergeser, ya kan? Kan caranya gitu. Itu direct manipulation. Jadi seolah-olah kayak megang objek beneran atau pindah dari satu halaman ke halaman lain. Ini kan halaman satu nih. Nah mau pindah ke halaman dua kan bisa di swipe ya.
digeser ya dari ujung kanan digeser seret itu kan halamannya bergeser. Itu juga direct manipulation. Kalau zaman dulu ya smartphone yang lama, misalnya ini ada icon aplikasi kalkulator, mau saya pindah ke atas ini ya. Ini tuh harus dipilih dulu, terus ada menu buat geser. Nah, nanti pencet tombol geser kiri ya. Beberapa kali ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi pencetnya manual kayak gitu ya. Setelah pindah baru dipencet simpan misalnya gitu ya. Itu contohnya ya. Terus kalau mau geser halaman gimana? Ya ini ada tombolnya anak panah di atas ya, anak panah ke kanan atau di bawah ya. Itu dipencet, nah baru geser gitu. Ya nggak bisa pakai tangan di swipe itu nggak bisa ya atau di apa ya. Ya intinya itulah meskipun sama-sama touchscreen tapi yang zaman dulu tuh sebenarnya touchscreen-nya itu sama kayak di ini sih apa ya istilahnya ya enggak ya enggak direct manipulation tadi ya gitu ya kayak inilah di apa namanya di komputer kan juga sama ya ini kan juga direct manipulation ini saya mau pindahin kan saya bisa tarik gini kan terus saya pindah ke folder yang lain seolah-olah saya pegang ini juga termasuk direct manipulation ya cuman ini masalahnya kita komputernya kalau nggak touchscreen ya kita pakai mouse ya direct manipulation ya gitu. Kalau zaman sekarang sih rata-rata kayaknya udah ini ya, semuanya sudah direct manipulation kecuali mungkin untuk komputer yang ditanam di mana ya, misalnya di vending machine atau di perangkat-perangkat kayak kulkas, terus kayak apa? Ya perangkat-perangkat kecil ya IoT gitu ya. Tapi kalau yang kayak smartphone, komputer semua sudah direct manipulation ya, gitu. Zaman sekarang kayaknya hampir semuanya sudah ini ya, sudah support ini. Kalau enggak masih jadul berarti ya. Oke, nah berikutnya jenis yang kelima adalah anthropomorphic ya. Anthropomorphic itu adalah jenis interaksi terhadap komputer, tapi interaksinya itu kayak kita berinteraksi dengan manusia gitu. Ya ini biasanya yang paling banyak sekarang yang berbasis suara ya, kayak di Apple itu ya punya Siri ya, punya Siri gitu. Terus kalau di Google itu ada Oke Google itu ya. Nah, terus apa namanya? Ada lagi Alexa ya namanya ya. Itu untuk smart home bisa ya. Itu macam-macam ya ini juga banyak dipakai sekarang jadi lima-limanya ini sebenarnya sampai sekarang juga masih banyak digunakan ya kelima jenis ini ya itu yang masih dipakai sampai sekarang ya ini terakhir yang anthropomorphic ini yang paling modern ya itu cuman masih banyak kendala sebetulnya ya untuk yang ini ya misalnya kayak di keramaian itu ya kita pakai Siri kan susah ya kita ngomong sama HP padahal tempatnya ramai jadi suara kita pasti banyak noise-nya jadi dia nggak akan bisa nangkep dengan benar ya gitu makanya meskipun ini ada tapi masih nggak applicable ya kalau dipakai sehari-hari kecuali untuk smart home ya di rumah kan kondisinya cenderung lebih sepi dibandingin dengan di luar kan jadi misalnya mau matiin lampu ya tinggal kasih perintah aja matiin lampu kayak gitu ya oke ini dari jenis ini ya dari jenis softwarenya ya stylenya ya nah kemudian namanya style itu juga nggak bisa lepas dari hardwarenya ya hardware itu juga perannya penting ya gitu. Kalau misalnya apa namanya antara style tertentu ya, model tertentu, interaksi tertentu dipadukan dengan hardware yang nggak tepat, ya susah juga makanya. Jadi hardware sendiri juga harus pas, ya gitu. Hardware itu yang paling umum sih ya ini ya keyboard sama mouse, ya dua ini yang paling umum ya. Ya mungkin ada beberapa tambahan kayak gamepad ya buat main game atau joystick ya joystick. Nah seringkali kita tuh sering salah ya. Ini disebutnya joystick. Ya, padahal ini bukan. Ya, joystick tuh ya lebih dominan yang ini. Sticknya ini ada batangnya loh. Mau namanya aja stick. Ya. Ini bukan stick ya sebenarnya ya. Tapi kita sudah terlanjur terbiasa bilang ini stick PS gitu. Padahal bukan. Ini namanya gamepad ya atau game controller. Ya aslinya gitu. Ya ada joysticknya kecil sih di sini. Ya dua ini. Ini joysticknya. Tapi sebenarnya secara umum ini gamepad ya atau game controller gitu. Yang joystick tuh yang begini sebenarnya ya.
Gitu, lebih dominan ininya, batangnya, sticknya. Ya, tombolnya ada tapi dikit, ya, gitu. Itu untuk input. Nah, input yang lain ada juga ini, ya, apa namanya? Ini Microsoft Kinect, ya, bisa dipakai di Xbox, ya, bisa juga dipakai di komputer, ya, ada dua macam, ya, gitu. Kalau ya di Xbox ya buat main game, kalau yang di komputer buat riset, ya. Gitu. Ini buat baca gerakan orang. Jadi orang bergerak itu bisa dibaca gerakannya pakai ini, ya. Kemudian ini ada juga ini eye tracker, ya, dipasang di mata, ya, supaya baca gerakan mata. Jadi kita kalau ngontrol mouse misalnya ini saya punya mouse ini, ya, saya gerak-gerakin itu bisa dikontrol pakai mata. Jadi ketika saya lihat ke kiri dia akan ikut gerak ke kiri, terus ke kanan juga bisa, ke atas bisa, ke bawah bisa, dan seterusnya, ya. Itu eye tracker. Kemudian ini handwriting, ini ada di perangkat zaman sekarang yang asal tinggal pakai stylus aja, ya. Kita bisa tulis-tulis, ya. Dan apa namanya, komputer atau smartphone zaman sekarang itu bisa membaca tulisan tangan, ya. Jadi kita nulis seperti ini dia bisa tahu, oh ini handwriting, ini recognition, itu bisa, ya. Dari zaman dulu juga udah bisa, ya. Saya pas pertama kali beli tablet tahun 2012 itu sudah support handwriting, ya, tablet Samsung waktu itu, ya. Handwriting bahkan kita nulis operasi matematika pun sudah bisa dibaca, ya. Misalnya saya tulis 7 tambah 5 dibagi 2 dikali sekian dan seterusnya. Nah, langsung ketemu hasilnya. Itu udah bisa dari zaman dulu, 10 tahun yang lalu, ya. Apalagi sekarang pasti lebih canggih. Sekarang malah saya nggak pernah pakai, ya. Itu. Nah, terus ini ya, voice recognition itu biasanya untuk kayak Siri tadi itu, ya. Itu tinggal modal mic aja. Nah, kalau device zaman sekarang pasti sudah punya, ya, mic, ya. Laptop itu pasti ada mic-nya, ya. Handphone juga pasti ada, nggak mungkin nggak ada, ya. Yang nggak ada tuh paling smart TV, ya. Smart TV kayaknya nggak semua ada, tapi di remote-nya sih kayaknya sudah ditanam juga sih. Harusnya ada semua, ya. Gitu. Itu untuk input, ya. Kalau output itu ada dua macam, ya. Ada yang visual, ada yang audio, ya. Visual tuh ya monitor atau proyektor, ya, atau layar. Ini output, ya. Kalau audio ya bisa pakai headphone, earphone, speaker, ya. Itu suara ya atau audio, ya. Cuma dua itu aja. Gitu. Sebenarnya kalau output sih nggak terlalu banyak yang harus dipikirin. Maksudnya gini, kapan kita harus pakai proyektor, kapan kita harus pakai monitor, kan ya itu kan nggak terlalu bermasalah juga sih kalau salah pilih, ya. Gitu. Pakai monitor ya kalau kita cuma butuh misalnya terbatas, ya. Monitor kan cuma bisa kecil, ya. Monitor paling besar berapa sih? Paling 30 inci aja udah nggak nyaman gitu loh kalau dipakai, kan. Kalau gede sekalian mending pakai TV gitu loh. Tapi jaraknya agak jauh. Tapi kalau monitor yang kita taruh di atas meja terus kita berdiri duduk di depan monitornya persis tuh paling ideal menurut saya ukuran 24 sampai 27 itu udah cukup besar, ya. Di atas itu kayaknya terlalu besar jadi malah nggak enak, ya. Gitu. Kalau proyektor kan bisa gede banget, dia bisa kalau dibandingkan dengan TV dia bisa sampai minimal 60 inci lah paling kecil lah. 60 inci, 70, ya, sekitar itu. Ya, jadi untuk yang gede-gede. Kalau yang ini speaker sama headphone ya tergantung preferensi aja, suka yang mana. Gitu. Kalau mau didengerin banyak orang ya speaker, kalau satu orang ya headphone gitu aja. Ya. Kalau yang ini sih ya utamanya cuma keyboard sama mouse, ya. Kalau hardware input, ya. Keyboard sama mouse yang ini cuma tambahan aja. Ya jarang dipakai juga sih sebenarnya. Ya, gitu. Karena masih nggak applicable, ya. Kayak misalnya eye tracker, ya. Masa tiap orang mau pakai komputer dia harus pakai kacamata ini dulu, kan repot juga, ya. Itu. Oke, itu tadi hardware. Nah, terakhir terus software komponen ini mungkin saya bahas singkat aja karena di IMK kayaknya sudah pernah dibahas, ya. Jadi dalam sebuah software, ya, antar mukanya itu ada 5 macam komponen yang biasa dipakai, ya. Yang pertama teks, ya, tulisan pasti ada. Ini tulisan, ya. Di layar saya aja tulisannya ada banyak, ya. Gitu. Nah, ini yang penting adalah milih font atau katanya harus tepat, ya. Milih font sama katanya harus
pas gitu ya, jangan sampai salah ya. Untuk software itu biasanya ya, kalau menurut saya itu untuk fontnya itu jangan pakai yang ada ekornya ya, pakailah yang ini yang tanpa ekor ya, nggak pakai ekor ya. Jadi yang pakai ekor tuh misalnya apa sih? Nah, misalnya font-font ini apa namanya? Serif ya, turunan dari serif. Itu biasanya ada ekornya ya. Serif font ya. Nah, ini. Nah, jadi serif itu ada ekornya. Jadi R itu ada ini ya, nggak cuman lurus ke atas terus ke kanan, tapi ada ekornya ke kiri. Ini juga bawahnya ada ke kiri, ke kanan itu ya. Ini juga sama, ini sama gitu ya. Nah, ini serif ya. Yang nggak ada ekornya ya kayak ini, kayak Arial ya, atau ini sans serif ya, turun dari ini perbandingannya nih ya. Terlihat ya, ini yang serif ya. Serif itu berekor ya. Kalau yang sans serif itu nggak ada ekornya, jadi lebih tegas gitu, ya. Nah, untuk apa namanya? Software ya, itu lebih diutamakan pakai yang kanan ini ya. Gitu. Untuk menu-menu yang sering dipakai diklik itu lebih dominan pakai yang ini ya. Kalau kita lihat ada nggak yang pakai ini? Jarang banget ya. Beberapa website mungkin ada ya untuk estetika ya, tapi dia nggak terlalu mengutamakan fungsional, tapi memang lebih diutamakan enak dilihat ya websitenya ya. Mungkin ya bisa, tapi kalau untuk yang fungsional yang kita banyak klik-klik atau pilih-pilih menu gitu lebih pas kalau pakai yang ini ya untuk fontnya ya. Nah, dari sini kalian tinggal cari turunannya aja, mau Arial, mau Helvetica, mau apa, Verdana, dan lain sebagainya, terserah ya. Gitu. Tinggal disesuaikan aja. Ya, pemilihan font. Sama kata-kata juga harus tepat. Nah, kalau yang ini, anu sih, kadang-kadang kata-katanya itu terlalu kaku. Ya, terlalu kaku. Nah, itu juga harus diperhatikan. Eh, Terus yang kedua adalah warna. Ya, kombinasi warna harus harmonis. Nah, ini juga bicara masalah intuisi ya. Jadi kalau masalah warna kalian saya kemarin kayaknya udah pernah share ya, bisa pakai Adobe Color kalau bingung ya. Kalian tinggal tentuin warna utamanya aja ya. Misalnya warna utamanya merah itu. Nanti tinggal pilih yang warna senternya ini, senternya kan yang ini nih ya. Di set warna merah misalnya. Nah, gitu. Nah, ini warnanya sudah dipilihkan warna-warna yang eh, sesuai supaya harmonis ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya ada hitungannya ya kayak gini nih ya. Ini ada hitungannya gitu ya. Jaraknya berapa dari spektrum warna ini ada ya. Jadi sebenarnya nggak ngasal ya, ada hitungannya. Itu. Ini modenya juga bisa dipilih macam-macam. Ini yang mode analog yaitu garisnya melebar. Kalau monokrom itu seirama ya, segaris ya. Jadi seirama, terus kemudian triad itu membentuk segitiga ya. Terus komplementar itu berlawanan ya, tapi masih nyambung ya. Ya, kalau dipakai bareng masih oke gitu. Ya, macam-macam ya. Jelas nih nggak ngasal ya, ini ada cara ngitungnya gitu ya, seperti itu. Jadi meskipun ini warnanya itu kontras, maksudnya bertolak belakang, ini ada merah, ini kuning, ini hijau, ini ungu, tapi ini kalau dikombinasikan masih oke lah gitu. Itu masalah warna ya. Terus kemudian gambar ya, gambar itu harus bisa mendukung interaksi ya. Jadi kalau misalnya ada tombol stop dikasih simbol kotak ya, mendukung interaksi, jadi supaya bisa kelihatan dengan cepat. Kalau misalnya minim minim gambar kayak misalnya ini ya, tools ini kan ada banyak menu ya. Ini ada banyak menu kan, saya harus lihat satu-satu kan berarti kan. Kalau nggak dikasih simbol di kiri ini kayak ini kan, misalnya saya mau masuk ke full screen caranya gimana ya? Saya lihat satu-satu dibaca, oh ternyata yang paling bawah ya. Gitu. Kalau kalau dikasih simbol pasti akan lebih cepat ya. Ada anak panah ke atas sama ke bawah gitu ya, ke pojok kanan atas ke pojok kiri bawah misalnya. Ya itu akan lebih cepat lihatnya. Gitu.
Nah, terus gambar bergerak itu silakan hanya dipakai untuk menggambarkan proses ya, bahwa ada proses yang sedang berlangsung. Contohnya loading ya, loading itu biasanya pakai gambar muter-muter gitu. Atau ini nih, simbol record ini kan gerak nih gambarnya, kedip-kedip. Ya artinya proses record sedang berlangsung ya. Gitu. Kemudian yang terakhir suara, suara ini paling jarang dipakai ya, hampir nggak pernah dipakai ya, kecuali nonton film ya itu jelas ya. Tapi kalau untuk antar muka aplikasi itu jarang banget ya suara itu dipakai. Kalau zaman sekarang ya paling untuk notifikasi ya, karena fungsinya adalah untuk memberitahu. Tapi kalau kita lagi pakai sistemnya, ya kita lagi pakai sebuah sistem itu kayaknya jarang banget ya sekarang pakai suara ya, jarang ya, jarang yang pakai suara karena cukup annoying ya. Itu dan apa namanya suara tuh juga sering dimatiin juga biar nggak berisik kan masalahnya. Jadi kalau sistemnya terlalu mengandalkan suara, usernya nanti malah nggak notice ya, nggak tahu kalau ada yang salah karena salahnya tuh dikasih tahunya lewat suara gitu. Nanti dia malah nggak ngerti. Oke, itu software komponen. Oh, ini aktivitas kelas skip aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Cepet juga kita. Udah selesai aja. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas, Pak. Oke. Ya sudah, kalau nggak ada, mungkin kelas kita cukup sampai di sini ya. Jangan lupa dikerjakan kuisnya ya. Udah saya set belum ya? Bentar, saya cek dulu aja. Ini interaction design. Oh, belum. Ya, segera saya set ya. Oke, kalau gitu ya materinya cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya.